kalian lihat ulang kalau misal diperlukan. Gibran dan Aziz, suara saya terdengar jelas? Jelas, Sir. Good. Jelas. Oke, buat Gibran, udah belajar apa aja Gibran? Desainnya sudah bab apa aja yang udah kamu pelajari? Gitaran harmonis. Apa? Gitaran harmonis. Itu kelas 10. Kalau kelas 12-nya medan magnet. Gerak harmonis. Apalagi Bran? Medan Listrik. magnet. Terus habis itu Baru itu aja. kuantum. Belum paham, Sir. Kalau belum belajar yang kelas 10 dulu, basicnya. Excuse me guys. Sorry ya, agak rame nih emang. Kuantum udah belum, Bran? Belum, Sir. Belum ya? Terus fisika atom? Belum ya? Beberapa udah, tapi karena saya belum mengerti ya anggap aja belum. Oke. Nggak apa-apa kok. Nanti pas sesi Zoom-nya makanya kita tambal bolong-bolong materinya. Relativitas? Udah belum, Bran? Belum, Sir. Belum, Bran? Saya masih ngulang-ngulang pelajaran yang belum ngerti di kelas 10. Oke. Kemudian kalau Aziz, halo Aziz, can you hear my voice? Iya, Sir. Aziz sudah belajar apa aja, Aziz? Ini sampai hukum. Dari awal ya, dari Ya. gerak lurus, melingkar, terus apa? Hukum 2 Newton, terus torsi, Ya. energi, daya mekanika ya. Fluida udah belum fluida? Udah belum, Sir. Oke, fluida belum ya. Oke, baiklah hari ini kita akan bahas ini aja deh. Ini nomor 3 nih. Coba kalian kerjain dulu. Kalian coba dulu ya, nanti kita bahas. Udah, Sir. Udah selesai.
Gibran udah dapat Gibran. Ya, Sir. Udah berapa? 13. 13. Yang C ya. Aziz gimana Aziz? Sama. Sama. Oke, good. Aku percaya aja kalau sama. Nomor 4 sekarang, ayo. Yang kita harapkan jawabannya harus apa? Sama sekali dia cek. Kalau satu slide yang terlalu banyak pertanyaan. Satu pertanyaan, kalau lagi pertanyaan besar tidak. Baru pertanyaan. Dan ini saya juga mau tahu. Oh, tadi kaget di toilet, Pak. Mutiara. Oh, saya kaget ada yang nyaut. Dia assalamualaikum, katanya masuk toilet. Ada yang nyaut di dalam, ternyata mistik. Selesai nomor 4? Dikira dia orang. Tahu Pak? Terima kasih. Siapa itu? Dan, Sir. Dan. Aziz gimana Aziz? Belum. Oh, berarti sama jalan apa ke sini nggak begini? Oh. Aziz sudah? Nomor 4 dulu. Dan Sir. Begini satu. Ini nggak tahu kalau bisa. Gibran udah selesai. Aziz gimana Aziz? Yang dia sudah punya sih kalau mau yang sekarang. Jawaban atau ini ya kalau itu kan pas kita nyusun sebenarnya memastikan setiap tempat itu nyambung ya lewat tadi itu bagaimana dia membaca baju dan macam ada sih jadi nanya bisa Udah? Udah, Sir. Oke. Aziz dulu jawabannya apa sih? Jawabannya 5. 5. Kalau Gibran? Sama, Sir. Sama, oke. Kalau sama aku percaya aja. Kalau beda baru 5. Nomor 5.
Guys, lu nggak mereka yang mengintervensi saya, Pak. Saya udah dari tadi di sini, Pak. Dari sejak pagi tadi saya kelas tadi, ente lihat kan? Lu sebelum mereka, saya udah di sini. Hah? Belum sih. Di sini kan sinyalnya bagus. Gimana Aziz, Gibran? Gak bisa, Sir. Nggak bisa. Aziz? Lupa, Sir. Lupa, Sir. Oh, lupa. Oke, kita baca dulu ya. Lupa. Gambar ini lingkaran A, B, C. Jari-jari roda A sama dengan roda B. Ya, A yang di kiri, B yang di kanan. Jari-jari roda C setengah R. Oh, R itu apa? Oh, sorry. R itu jari-jari roda A dan B. Jari-jari roda C yang ini nih setengahnya. Bila roda A diputar dengan laju 10 meter per second, maka kecepatan linear di roda B adalah kecepatan linear nih. Apa nih? Wait, hang on. Ya, sip. Oke, kecepatan linear. Kecepatan linear itu apa sih? Gibran, Aziz? Apa itu kecepatan linear? Kecepatan linear. Dan kalau bahas kecepatan linear, nanti akan ada istilah ini. Kecepatan sudut. Sudut, Sir. Nah, coba cari dulu. Apa itu kecepatan linear, apa itu kecepatan sudut? Bener nggak ini ceritaku? Udah nemu? Apa itu kecepatan linear, apa itu kecepatan sudut? Atau kalau kesulitan, kecepatan dulu deh, apa kecepatan tuh? Halo? Iya, Sir. Kecepatan tuh apa kecepatan? linear. Oh, udah nemu ya? Kecepatan linear, Sir. Apa kecepatan linear? Panjang lintasan titik yang bergerak melingkar persatuan waktu. Oke. Berarti panjang. Panjang itu satuannya apa tuh? Meter. Berarti kalau misalnya ada lingkaran gini ya, titik awalnya misalnya nih, terus dia bergerak dalam lingkaran itu kan, sampai sini. Ternyata perlu waktunya adalah T. Jarak yang ditempuh ini adalah delta X misal. Berarti kecepatan linearnya apa kalau dari definisi itu? Delta X per T. Delta X per T. Oke. Nah, sekarang kalau kecepatan sudut, gimana kecepatan sudut? Definisinya apa? Sudut. Kecepatan sudut, laju dan orientasi rotasi suatu benda pada sumbernya. Gimana laju? Laju
dan orientasi rotasi. Laju yang rotasi. Gimana sih? Bisa diulangi? Laju dan orientasi rotasi. Suatu benda ada sumbu Laju. berputar, kayak putar ngelilingin sudut gitu, ngelilingin titik. Oke. Kalau tadi kecepatan linear, itu kata kuncinya adalah panjang lintasan ya. Panjang lintasan yang bentuknya lingkaran, yang ditempuh dari satu titik ke titik tertentu tiap satuan waktu. Berarti kata kuncinya di sini adalah panjang lintasan. Yang ditempuh itu dinyatakan dalam panjang lintasan. Sebenarnya analog aja sih sama sudut nih. Berarti kalau sudut lajunya dinyatakan dengan apa? Kalau linear itu panjang lintasan yang ditempuh, kalau sudut ya tinggal besarnya Derajat. sudut itu kan. Radian. Ya radian atau besarnya sudut. Berarti kalau kecepatan sudut ini simbolnya misalnya omega. Itu kalau digambar kayak gini nih. Awalnya tuh di titik ini. Oh ya, di titik ini aja deh. Titik ini sama. Terus dia gerak sampai titik akhir sama ini. Cuma dihitungnya bukan dari panjang dari titik awal ke titik akhir. Dihitungnya adalah dari sini. Berapa besar sudut yang ditempuh. Makanya namanya kecepatan sudut. Berapa besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu, gitu ya. Oke, sekarang hubungan kecepatan linear dan kecepatan sudut apa nih kalau dari gambarnya? Hubungannya delta X Sama-sama sama theta. mengelilingi lingkaran. Gimana, Jis? Sama-sama mengelilingi lingkaran. Sama-sama lingkaran. Oke, good. Apa lagi yang menghubungkan antara theta dan delta X? Sama-sama lintasannya lingkaran. Bedanya, kalau bedanya apa? Kalau yang linear tuh dihitung busurnya, Sir. Kalau yang Dihitung busurnya ya? Dihitung busurnya. Kalau yang ini dihitung sudutnya. Sudut. Nah, hubungan panjang busur dengan besar sudut ini gimana? Kalau di matematika? Aduh. Nggak tahu ya? Gue kasih tahu deh. Panjang busur ini, delta X, dengan sudut, hubungannya apa? Nah, ini kasih ilustrasi dulu deh. Ini ada lingkaran segitu, lingkaran segini. Misal, saya gambar sebuah sudut tempuh di lingkaran paling kiri, dari titik ini ke titik itu. Theta di sini ya. Ini juga sama nih. Sudutnya sama. Sudutnya anggap sama ya ini ya. Kalau sudutnya sama, maka busurnya, panjang busurnya mana yang paling panjang nih? Yang paling besar. Yang mana? Kiri, tengah, kanan? Yang paling kanan, Sir. Yang kanan ya? Kanan. Nah, apa sih bedanya antara lingkaran kiri, tengah, dan kanan ini? Jari-jarinya, Sir. Jari-jarinya, good. Ukurannya ya. Ya udah, berarti hubungannya adalah delta X atau panjang busur
semakin besar pada nilai theta yang tetap seiring besarnya jari-jari lingkaran. Nah, jadi delta X itu sama dengan theta kali R. Ini ya. Nah, sekarang hubungannya dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kalau delta X ini kita substitusikan, coba ya aku pindah dulu. Kita tadi udah dapat V, apa? V itu adalah delta X per T, kemudian omega itu adalah theta per T, gitu ya. Terus hubungan antara delta X sama dengan theta kali R, maka ketika kita substitusikan delta X-nya ke V, kita akan temukan kayak gini ya. V sama dengan theta kali T. per T. Gini ya. Ya kan delta X-nya ini adalah theta kali R. Kutandai. Ya. Nah. Ya kan? Berarti kalau kita substitusikan lagi, kita substitusikan bahwa theta per T itu sama dengan omega, maka akan kita dapatkan bahwa V itu sama dengan omega dikali R. Ini ya hubungannya ya. Nah, sekarang kita baru bahas nih yang di soal. Ini kan tadi baru pengertian-pengertian nih. Di soal sekarang, antara kalau ada dua roda atau lebih yang saling dihubungkan. Yang terhubung. Hubungannya itu ada dua nih. Ini yang pertama tuh kayak gini. Kalau roda besar dan roda kecil. Kan? Terus ini ada belt gitu. Ini juga ada belt gitu. Atau yang kayak gini. Nah, kita bahas yang kiri dulu. Kalau nih misalnya ya, misalnya kita pakai yang kiri ini muter ke kiri, maka yang sebelah kanan kita kasih nama aja A sama B. A muter ke kiri, maka B-nya muter ke mana? Kiri. Kiri ya. Kiri juga kan? Nah, arah muternya kiri. Sekarang kita anggap titik awalnya tuh di sini. Kemudian yang B titik awalnya di sini. Oke, jangan yang itu deh ya. Di sini biar kelihatan. Kalau yang A ini nih, pindah sejauh delta X. Maka yang B ini pindah kemana nih? Titiknya B ini pindah kemana? Aziz, Gibran? Sudutnya satu. Halo, Iya. Ulangi lagi ya. Ini titik awalnya yang ada di roda A, ini titik awal yang ada di roda B. Dimisalkan titik A ini sudah berpindah ke sini nih, anggaplah 2 cm pindahnya. Ya. Berarti titik yang di B ini akan pindah sejauh apa? 1. 2 cm ke kiri. 2 cm. Sini kan? Berapa lintasannya? 2 cm juga. 2 cm juga. Kenapa 2 cm juga?
Karena talinya sama. Talinya sama, ya kan? Kan kalau tali ini bagian tali ya, tertarik di sini 2 cm, kan yang di belakangnya ketarik 2 cm semua kan? Ya, termasuk yang di base Ya. ini, tarik 2 cm juga. Berarti kalau yang sama itu lintasan, panjang lintasan, berarti kalau susunannya seperti ini, delta X punyanya A, itu akan sama dengan delta X punyanya B. Dan kalau delta X-nya sama, waktu geraknya kan barengan, otomatis waktunya juga sama nih. Maka Sama. kalau susunannya seperti ini, PA itu akan sama dengan PB. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Dapat Berarti ya? sama, Sir. Apanya? Berarti sama itu kecepatannya yang di Sama, A sama B. ya, kecepatannya sama. Kan setiap waktu ada pindah 2 cm, yang A, yang tali bagian B kan pindah juga 2 cm, ya nggak? Jadi kalau panjang lintasannya sama, waktunya sama, panjang lintasan per waktu, V-nya juga kan sama. Itu ya logikanya ya. Dapat sampai sini? Any question? V itu kecepatan linearnya nggak, Sir? Ya, linear. V itu linear, omega itu sudut. Ini linear ya. Apa yang ditulis? Hah? Antibiotik. Ditulis. Gibran, ada pertanyaan Gibran? Ada, Sir. Gimana? Oke. Gibran mau nanya apa? Ada, Sir. Nggak ada. Aziz? Nggak ada, Sir. Nggak ada, oke. Sekarang kita lanjut pasangan roda yang di sebelah kanan. Ini kita misalkan A juga, ini kita misalkan B. Kalau A geraknya ke kiri, B-nya gerak ke mana? Kanan. Kanan. Ke Ini kanan. bersentuhan ya, bersentuhan ya. Titiknya dimulai dari sini nih misal. Yang di A, kalian bisa coba pakai uang koin ya, bisa kalian ukur sendiri. Kalau misalnya yang di A titik ini pindah ke sana, sejauh 2 cm lagi. Yang B ini pindah ke atas ini, berapa senti? Ada orang bayi. Apa foto? Ya. Lagi. Tergantung. Tergantung apa, Jis? Tergantung Nempel ya? besar lingkaran yang satunya. Coba nanti dicoba pakai koin ya, pakai uang receh kalian tuh yang beda ukurannya, kalian tandai, terus kalian puter gitu kan. Apakah panjangnya sama gitu. Nah, kasus yang kanan ini itu sama dengan kasus yang kiri. Hanya saja yang A sama B ini ditempelkan. Jadi untuk dua kasus ini berlaku VA sama dengan PB. Oke? Sama lah. Sama. Nanti bisa dicoba. Nah, sekarang yang atas gua hapus dulu deh. Oh, ya. Lama ya pakai ini deh. Oh.
Oke, sip. Sekarang kasus yang kedua nih. Kok pakai ini? Dulu. Ada dua roda yang dihubungkan juga. Si dua roda, cuman menghubungkannya kayak gini nih. Yang kecil sama yang besar. Kalau saya bilang roda itu yang kalian bayangin ini ya, silinder ya. Kecil dan besar di pusat yang sama. Jadi kalau dihubungkan kayak gini, dari samping tuh kayak gini nih, tampaknya. Nah, ini satu sumbu. Satu poros ditempel gitu ya, menggunakan lem lah katakanlah. Terus mari kita lihat. Yang kecil ini A, yang besar ini B. Yang bawah tuh B ya. Kalau misalnya poros ini diputar gitu ya. Titik awalnya di sini. Satu garis ya ini ya. Yang roda A dulu, roda A dulu. Kalau ini pindah sampai sini sebesar 2 cm misal. 2 cm. Maka yang B-nya ini pindahnya kemana? Sama nih kayaknya itu. Coba dilihat dulu lagi. Lebih luas, bukan? Lebih? Luas. Lebih luas, lebih besar kan ya Kak? Sekitar sini kan ya. Kan ini kan selalu satu garis nih, coba lihat. Ya. Kedua titik ini kan selalu satu garis. Berarti otomatis yang lebih besar lingkarannya, otomatis akan menempuh lintasan yang lebih jauh. Tapi kalau sudut yang ditempuh Sama. Kalau sudutnya sama, Kelihatan. theta A sama dengan theta B, maka waktunya sama ya otomatis ya. Kan satu benda tuh. Maka yang sama apanya? Sudutnya. Omeganya ya yang sama ya. Iya. Nah, ada dua konfigurasi ini. Yang bawah sama yang atas sama yang bawah nih. Kalau yang atas itu kecepatan sudutnya yang sama, kalau kayak gini kasusnya ya, bertumpuk. Kalau yang saling bersampingan kayak gini, yang sama adalah V-nya. Kalian harus ingat hubungan untuk satu roda, satu lingkaran, bahwa V itu omega kali R. Ya. Sama sini ada yang mau ditanyakan, Aziz sama Gibran. Kalau kecepatan ini ya, yang di anu tuh gimana tuh? Yang di roda 2. Yang di? Roda 2. Roda 2. Gini, hubungannya tetap pakai ini, Sis. V sama dengan omega R. Jadi kalau nanti kamu di A, berarti PA sama dengan omega A kali RA. Kalau di roda B, maka berlaku PB sama dengan omega B kali RB. Nah, yang harus kalian ingat, itu adalah bagian ini. Hubungan yang ini, yang aku tandai kuning ini adalah hubungan antar dua roda. Tapi kalau yang ini, yang aku tandai
Biru ini untuk setiap roda atau setiap lintasan melingkar atau setiap gerak melingkar berlaku ini. Oke, gitu ya. Gimana, Sis? Oke, Sir. Oke, ada lagi? Gibran? Nggak ada, Sir. Oke. Berarti kalau kita menuju soal ini, nomor 5 ini, A sama B, A sama B. A sama C yang sama apanya? Kecepatan linearnya. Kecepatan linear. Oke. C sama B yang sama apanya? Kecepatan sudutnya. Sudutnya, good. Nah, sekarang yang diketahui itu 10 M per S itu 10 M per S itu kecepatan linear apa kecepatan sudut? Kecepatan linear. Linear ya. Punyanya siapa nih kecepatan linearnya nih? Punyanya A. Berarti otomatis Punya kalau A. VA ini 10, maka VC 10. 10. VC ini bisa dihitung apanya? Omega C-nya kan? VC per dapat? VC jadi 10 per setengah R ya. Setengah R ini. Nah, kalau ketemu omega C, maka omega B sama dengan omega C 20 per R. PB akan sama dengan omega B dikali RB. 20 per R dikali R gitu kan. Jadi hasilnya berapa? 20. 20. Jawabannya adalah D. Oke, mungkin itu aja ya untuk sesi kali ini ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas soal nomor 6. Thank you. Any question? Tunggu, Sir. Catat dulu, Sir. Oh, catat dulu.